Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adelia Irma Suryaningsih dari Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait studi kasus mengenai pembagian warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disebut juga dengan KUH Perdata beserta analisis dan juga penyelesaiannya. Baik, supaya materi ini lebih mudah dipahami, sebelum itu saya akan menjelaskan melalui sebuah studi kasus pembagian warisan menurut KUH Perdata. Nah, jadi kasus ini membahas tentang seorang pewaris bernama Tuan Hasan yang meninggal dunia pada tahun 2026 di Surabaya. Nah, semasa hidupnya, Tuan Hasan itu menikah secara sah dengan Nyai Aminah dan kemudian memiliki 4 orang anak, yaitu yang bernama Ridwan, Siti, Farah, dan juga Ilham. Namun, sebelum Tuan Hasan meninggal dunia, anak ketiganya, yaitu Farah, telah meninggal lebih dahulu dan meninggalkan 2 orang anak bernama Rina dan Ruhi. Nah, dalam hukum waris perdata, keadaan seperti ini sangat penting karena akan berkaitan dengan konsep penggantian tempat atau platform. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai harta peninggalan yang dimiliki oleh Tuan Hasan. Nah, harta tersebut terdiri dari sebuah rumah senilai 800 juta rupiah, sebidang tanah senilai 400 juta rupiah, dan tabungan sebesar 200 juta rupiah. Jadi, total seluruh harta peninggalannya adalah 1.400.000.000 rupiah. Nah, namun dalam hukum waris perdata, harta peninggalan itu tidak dapat langsung dibagikan kepada para ahli waris. Nah, sebelum dilakukan pembagian, terlebih dahulu harus diselesaikan kewajiban pewaris, seperti pembayaran hutang. Nah, dalam kasus ini diketahui juga nih bahwa Tuan Hasan memiliki hutang sebesar 200 juta rupiah. Nah, oleh karena itu, hutang tersebut harus terlebih dahulu dilunasi sebelum dilakukan perhitungan dan juga pembagian harta warisan kepada para ahli warisnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan menentukan siapa saja yang menjadi ahli warisnya. Nah, menurut pasal 832 KUH Perdata, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga saudaranya, baik itu yang sah menurut undang-undang maupun di luar perkawinan, beserta suami ataupun istri yang hidup terlama. Jadi, berdasarkan pasal tersebut, maka ahli waris dalam kasus ini adalah Nyai Aminah sebagai istri yang sah, kemudian Ridwan, Siti, Ilham sebagai anaknya dan juga cucu dari Farah, yaitu Rina dan Rudy sebagai ahli waris pengganti ibunya. Nah, kemudian kita menentukan golongan ahli warisnya. Dalam KUH Perdata, ahli waris itu dibagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama yaitu terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama dan juga anak-anak beserta keturunannya. Dan golongan yang kedua itu terdiri dari orang tua dan saudara pewaris. Dan golongan yang ketiga terdiri dari keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas setelah orang tua. Dan golongan keempat terdiri dari keluarga dalam garis menyamping sampai derajat tertentu. Nah, dalam kasus ini, ahli waris yang ada termasuk golongan 1, karena masih terdapat istri dan juga anak-anak pewaris. Nah, akibat hukumnya adalah golongan berikutnya tertutup hak warisnya. Maka, meskipun orang tua Tuan Hasan itu masih hidup, maka mereka tidak memperoleh bagian warisan karena tertutup oleh adanya ahli waris golongan 1, yakni
istri, dan anak-anak beserta keturunannya. Nah, hal ini sesuai dengan prinsip dalam hukum waris perdata bahwa golongan yang lebih dekat itu menutupi golongan yang lebih jauh. Nah, namun dalam kasus ini terdapat keadaan khusus karena salah satu anak dari si pewaris, yaitu Farah, telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Tuan Hasan. Nah, oleh karena itu perlu dibahas mengenai sistem penggantian tempat atau Platsvervulling dalam hukum waris perdata. Apa itu Platsvervulling? Platsvervulling atau penggantian tempat adalah keadaan ketika seorang ahli waris meninggal lebih dahulu daripada si pewaris. Nah, lalu kedudukannya itu digantikan oleh keturunannya, seperti itu. Nah, adapun dasar hukum mengenai Platsvervulling terdapat dalam pasal 841 KUH Perdata, yang mana dalam kasus ini Farah itu seharusnya menjadi ahli waris karena ia adalah anak kandung dari Tuan Hasan. Nah, namun karena Farah itu meninggal lebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh kedua anaknya, yaitu Rina dan Rudi. Artinya, Rina dan Rudi ini memperoleh hak waris bukan secara langsung sebagai cucu, melainkan sebagai pengganti kedudukan ibunya. Nah, dengan demikian, setelah seluruh ahli waris dan kedudukannya itu sudah ditentukan, langkah berikutnya adalah menghitung jumlah harta peninggalan yang akan dibagikan kepada para ahli waris, yaitu total harta warisan bersih. Tadi sudah diketahui bahwa total seluruh harta peninggalan adalah 1.400.000.000 rupiah, kemudian dikurangi hutang si pewaris sebesar 200 juta rupiah. Nah, berikut perhitungannya. 1.400.000.000 rupiah itu dikurangi 200 juta rupiah sama dengan 1.200.000.000 rupiah. Nah, jadi total harta warisan bersih yang dapat dibagikan kepada para ahli waris adalah 1.200.000.000 rupiah. Nah, lalu kita masuk ke tahap pembagian warisan. Nah, karena ahli waris ini berada dalam golongan 1, maka bagian yang dibagikan secara sama rata antara istri dan anak-anaknya. Yang mana dalam kasus ini terdapat nih Aminah, Ridwan, Siti, Ilham, dan juga bagian Farah. Nah, jadi total terdapat 5 bagian warisan. Nah, berikut perhitungannya adalah 1.200.000.000 rupiah dibagi 5. Yang hasilnya ialah 240 juta rupiah untuk masing-masing bagian. Nah, maka Nyai Aminah itu memperoleh 240 juta rupiah dan Ridwan memperoleh 240 juta rupiah, Siti juga memperoleh 240 juta rupiah, dan Ilham memperoleh 240 juta rupiah. Nah, sedangkan bagian Farah ini sebesar 240 juta rupiah diberikan kepada kedua anaknya melalui mekanisme penggantian tempat. Ya, karena Rina dan Rudi ini ada 2 orang, maka bagian tersebut dibagi rata menjadi 2. Yang Rina memperoleh 120 juta rupiah dan Rudi memperoleh 120 juta rupiah. Nah, jadi dari hasil pembagian tersebut dapat diketahui bahwa hukum waris perdata ini sangat memperhatikan hubungan kekeluargaan dan kedekatan derajat dengan pewaris. Nah, setelah memahami kedudukan para ahli waris dan juga sistem penggantian tempat dalam kasus ini, selanjutnya perlu dijelaskan dasar-dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyelesaian pembagian warisan tersebut. Nah, jadi dasar hukumnya itu ada di pasal 852 KUH Perdata tentang ahli waris golongan 1, kemudian pasal 841
KUH Perdata tentang transfer fuling atau penggantian tempat, dan pasal 833 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa ahli waris memperoleh hak atas seluruh harta peninggalan pewaris. Nah, jadi kesimpulan dari studi kasus ini adalah bahwa yang menjadi ahli waris Tuan Hasan ialah istrinya, anak-anak yang masih hidup, dan juga cucu dari Farah sebagai ahli waris pengganti. Nah, karena dalam kasus ini masih terdapat ahli waris golongan 1, maka orang tua Tuan Hasan itu tidak memperoleh bagian warisan sebab haknya tertutup oleh golongan yang lebih dekat. Yang mana sebelum warisan dibagikan, seluruh hutang pewaris itu harus diselesaikan terlebih dahulu agar dapat diketahui jumlah harta warisan bersih. Nah, setelah itu pembagian warisan dapat dilakukan secara sama kata sesuai ketentuan dalam KUH Perdata. Nah, adapun Rina dan juga Rudi sebagai cucu dari Tuan Hasan itu juga memperoleh hak waris melalui mekanisme transfer fuling atau pengganti tempat, yaitu menggantikan kedudukan ibunya, yakni Farah, yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris. Nah, demikian penjelasan saya mengenai studi kasus pembagian warisan menurut KUH Perdata. Apabila dari awal hingga akhir terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.